Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Widyastuti, NIM 877711361. Saya mahasiswa program studi PGSD dari UPPJJ Universitas Terbuka Surakarta. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang saya ambil adalah pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau atau kecambah. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama, alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan, kemudian penggaris untuk mengukur pertumbuhan, kapas sebagai media tanam, ini juga menggunakan cup sebagai tempat atau wadah menanam, dan juga kacang hijau sebagai biji yang nantinya akan kita tanam. Nah, di sini kemudian yang terakhir ada air nanti untuk membasahi kapas. Di sini saya menggunakan kacang hijau yang sudah direndam semalaman ya, kurang lebih sekitar 10-12 jam. Kenapa saya menggunakan kacang hijau yang sudah direndam? Karena ini memudahkan untuk pertumbuhan akar ya. Dapat kita lihat perbedaannya ya. Ketika kacang hijau sudah direndam oleh air, maka tumbuh radikula ya, atau akar-akar ini yang putih. Nah, ini nantinya akan memudahkan untuk pertumbuhan selanjutnya dan juga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, sehingga dapat dilakukan pengamatan kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Nah, siapkan wadah yang akan digunakan untuk menampung tanaman biji kecambah. Kemudian yang kedua, kita gunakan kapas, kemudian basahi dengan air. Setelah dibasahi dengan air, kemudian tata di dalam wadah seperti ini. Pastikan kapas ini selalu lembab atau mengandung air supaya biji kecambah ini dapat menyerap nutrisi atau makanan. Selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau ke dalam wadah yang sudah dilapisi oleh kapas yang basah. Masukkan secukupnya. Letakkan kacang hijau ini di dekat jendela supaya mendapatkan cahaya matahari. Kemudian pastikan juga kapas selalu dalam keadaan lembab. Apabila kapas mulai mengering, maka siram dengan air sedikit sampai dia basah kembali. Tetapi jangan sampai air ini menenggelamkan biji kacang hijau, karena terlalu banyak air itu dapat menyebabkan pembusukan. Baik teman-teman, kita akan melakukan update pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau pada hari ketiga. Nah, pada hari ketiga ini kecambah sudah mulai tumbuh semakin tinggi dan juga tumbuh tunas baru. Kemudian panjangnya kita ukur ya. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini panjang dari kecambah ini kurang lebihnya ada 12 cm. Ini menandakan bahwa kacang hijau yang semula dari biji, kemudian kita sirami setiap hari dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup, bisa tumbuh dan berkembang semakin tinggi dan juga bertambah ukurannya. Ini adalah hari ke-6 pertumbuhan dari kacang hijau. Dapat teman-teman saksikan di sini batangnya sudah mulai tinggi, kemudian tumbuh daun. Nah, di sini sudah banyak ya, sudah rimbun. Nah, kita ukur panjangnya salah satu dari biji kecambahnya ya. Nah, ini dapat kita lihat
Nah, ini panjangnya kurang lebih ada 18 cm ya. Dari yang awalnya masih sangat kecil, masih berupa akar, bisa tumbuh sampai setinggi ini. Berarti kecambah atau kacang hijau ini mengalami pertumbuhan yang sangat baik dengan bantuan air dan juga cahaya matahari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Salah satu contohnya adalah bunga sepatu. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga sepatu yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan. Yang pertama ini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan mahkota bunga dengan batang. Kemudian yang kedua, ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi melindungi mahkota bunga saat sedang kuncup. Yang ketiga, ini ada dasar bunga. Dasar bunga ini berfungsi untuk melekatkan mahkota bunga atau meletakkan mahkota bunga. Kemudian yang keempat, ini ada mahkota bunga yang sangat cantik. Nah, fungsi dari mahkota bunga ini adalah untuk menarik serangga supaya menghisap nektar dari bunga sehingga dapat membantu proses penyerbukan. Kemudian selanjutnya ada benang sari. Benang sari di sini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian yang kedua yang warna kuning ini adalah putik. Ya, putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina. Perkembangbiakan pada bunga sepatu termasuk perkembangbiakan generatif karena terjadi pertemuan antara alat kelamin jantan atau benang sari dengan kelamin betina yaitu putik. Nah, penyerbukan pada bunga sepatu ini bisa dibantu dengan angin atau yang biasa disebut anemogami dan juga bisa dibantu dengan serangga seperti lebah, kupu-kupu atau yang biasa disebut dengan penyerbukan entomogami.